Menteri Tenaga Kerja aja bingung teman-teman saat ditanya 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh Gibran. Lah kok bisa? Anies langsung skakmat Gibran. Yuk kita simak videonya. Pak Menteri, mana 19 juta lapangan kerja? Inilah tantangan yang kami hadapi di Kementerian Ketenagakerjaan. Walaupun tadi persepsi masyarakat, Pak Menteri, mana 19 juta lapangan kerja, yang ditanya adalah kepada Kemenaker, tapi saya ingin sampaikan, inilah sebenarnya sehari-hari yang kami hadapi di Kemenaker. Kita terus berusaha memperkuat vokasi 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Kenapa ya banyak keluhan cari kerja terasa amat sulit? Bayangkan seorang anak muda yang baru lulus kuliah, IP-nya bagus, CV-nya rapi, rajin ikut pelatihan, semangatnya membara, tapi setelah berbulan-bulan melamar, balasannya hampir selalu sama. Terima kasih, CV telah kami terima, kami simpan, dan dipanggil kalau ada kesempatan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Nah, ini bukan masalah anak mudanya yang kurang berusaha. Kalau ada jutaan anak muda kesulitan mencari kerja, masalahnya bukan pada individu-individunya, tapi pada sistem yang tidak mampu menyediakan kesempatan. Menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Kalau kita mau masa depan bangsa cerah, jangan biarkan anak muda terjebak dalam kegelapan pengangguran. Saat anak muda dapat kesempatan kerja yang layak, maka itu bukan hanya rizki bagi mereka, tapi itu investasi bagi seluruh negeri. Lalu kita lihat anak muda. Persoalan utama bagi anak muda apa? Lapangan kerja dan masa depan. Melamar berkali-kali, tak kunjung dapat panggilan untuk bekerja. Yang bekerja pun banyak yang upahnya pas-pasan. Pengangguran dilaporkan menurun, tapi sebenarnya banyak yang berpindah dari pekerjaan formal menjadi pekerjaan informal. Yang artinya apa? Kalau pekerjaan informal itu perlindungan sosial lemah, perlindungan hukum lemah. Memang masih tercatat bekerja, tapi upahnya tak layak. Dan kita harus pahami ini sebagai sebuah kenyataan. Jadi, janji tentang lapangan pekerjaan itu harus diterjemahkan menjadi program yang sejak sekarang juga menyentuh para pencari kerja, utamanya anak-anak muda. Dan ini harus dikerjakan sekarang, bukan nanti-nanti. Saya datang ke Lebak tahun 2010 ketika mengantarkan pengajar muda bekerja menjadi guru di sana. Dan di tahun itu, bahkan mungkin sampai sekarang, ketertinggalan itu terjadi luar biasa. Indeks pembangunan manusia ini perlu jadi alat ukur yang diprioritaskan. Kita sebagai sekalian, sampai tujuan kita mengubah angka indeks. Tujuan kita adalah mengubah kualitas manusia Indonesia menjadi jauh lebih baik, bukan sekedar indeks itu. Kenapa saya katakan ini penting? Seperti kita ingin angka pengangguran kita menurun. Menurut saya itu tidak tepat. Kita perlu ingin agar pengangguran menurun. Kenapa? Karena kadang-kadang kita membuat alat ukur yang memudahkan. Misalnya disebut bekerja bila apa? Disebut bekerja bila minggu lalu bekerja 1 jam, itu namanya kerja.
Bapak sekalian, kalau caranya menghitung begitu, maka angka pengangguran itu menjadi amat rendah. Ya lagi nanggung soalnya. Kenapa? Ya dihitungnya adalah 1 minggu lalu bekerja 1 jam. Karena itu jangan hanya mengubah angkanya, tapi mengubah kenyataannya. Karena itu yang kita butuhkan. Jadi saya setuju yang disampaikan Pak Sumawijaya. Kita perlu konsentrasi pada kesehatan, lalu dua itu akan meningkatkan kualitas manusia kita. Dan saya sering sampaikan, bukan kualitas sumber daya manusia, tapi kualitas manusia. Nah, ini PR yang disampaikan menurut saya penting, dan tadi disebutkan masyarakat sebagai subjek. Kita harus bekerja sebagai gotong royong. Gotong royong itu artinya apa? Setara. Negara dengan rakyat, rakyat dengan negara bekerja setara untuk mengubah kondisi dan melunasi janji-janji kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, prinsip ini tentu saja menjadi subjek. Nah, yang harus belajar siapa? Yang harus belajar negara. Karena negara seringkali menempatkan dirinya sebagai satu-satunya pelaku pembangunan. Padahal sebenarnya pelaku pembangunan itu banyak sekali. Dan di civil society luar biasa. Hari ini kita berada di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang usianya 70 tahun. Ini adalah civil society yang membangun. Ini bukan bangunan yang dibuat oleh negara, tapi Muhammadiyah ikut ambil tanggung jawab untuk mendidik anak-anak Indonesia memiliki pendidikan tinggi, dan itu dikerjakan sudah 70 tahun. Sikap ini yang harus muncul. Jadi saya setuju sampaikan tadi. Sebenarnya Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini menarik teman-teman. Bagaimana janji 19 juta lapangan pekerjaan yang dilontarkan oleh Gibran pada saat kampanye lalu ya, apalagi debat Pilpres lalu. Ya, ini selalu ditagih oleh banyak orang ya. Banyak yang menagih janji ini teman-teman terhadap Gibran ya, karena masyarakat sekarang sangat kesulitan mencari pekerjaan. Fresh graduate juga begitu ya, sulit mendapat pekerjaan, banyak PHK, dan viral ya di media sosial bagaimana kutipan pidato Menaker ya, Menteri Ketenagakerjaan ya, tentang 19 juta lapangan pekerjaan ya, karena dia mengatakan bahwa mereka pun bingung dan pusing ya, karena itu selalu ditanyakan kepada Kementerian Tenaga Pekerjaan ini teman-teman, sehingga mereka saja bingung ya di mana bagaimana harus menjawab hal tersebut. Karena kita tahu bahwa pada saat Gibran ditanya di salah satu stasiun televisi ya, Gibran diundang dan diwawancarai di sana teman-teman ya. Ketika ditanya 19 juta lapangan pekerjaan, jawaban Gibran itu ada 2 kata ya. Biasanya hilirisasi dan AI teman-teman ya, yang mereka terapkan selalu ya, baik di sekolah maupun di kampus-kampus ya. Padahal kan konteks pekerjaan ini luas teman-teman, bukan hanya bagi mereka yang sarjana saja ya, atau S2, S3 ya. Banyak masyarakat kita yang kemudian ya sebagai petani, kemudian hanya lulusan SMA, SD, SMP yang mungkin kesulitan mendapat pekerjaan. Walaupun ya kerjaan mereka misalnya petani, pedagang ataupun buruh teman-teman ya, itu pun sulit ya kan. Sehingga perlu ya tenaga kerja ini diperluas teman-teman. Nah, inilah yang konteks di mana Anies Baswedan mengkritik ya, menagih janji tentang 19 juta lapangan pekerjaan tersebut ya. Anies mengkritik pemerintah itu ya ada tujuannya ya,
agar pemerintah lebih giat lagi teman-teman dengan janji politik mereka, sehingga masyarakat bisa mendapat pekerjaan kehidupan yang layak ya. Dan semoga saja ya pemerintah bisa menunaikan janji politiknya supaya masyarakat Indonesia lebih sejahtera. Bagaimana menurut kalian?